Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Najwa Hojrina Adelia dengan ujung NIM 099 dan rekan saya Diaul Hakamila dengan ujung NIM 112. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan CPOB bab 17 dan CPKB bab 13. Yang pertama, CPOB bab 17 tentang agen, perantara pedagang, distributor, perusahaan pengemasan ulang, dan perusahaan pelabelan ulang. Yang pertama bagian 17.1 sampai 17.2 tentang penerapan yang berisi bahwa bab ini berlaku untuk semua pihak kecuali pabrik orisinal yang memperdagangkan, mengemas ulang, melabeli ulang, menyimpan, mendistribusikan BAO atau produk antara yang tersebut wajib mematuhi CPB BAOB. Kemudian bagian 17.3 terkait ketertelusuran BAO dan produk antara yang didistribusikan berisi bahwa harus ada traceability penuh atau kemampuan untuk dilacak secara penuh dari BAO atau produk antara yang didistribusikan. Kemudian bagian 17.4 terkait manajemen mutu, di mana semua pihak-pihak tersebut wajib punya sistem manajemen mutu yang terdokumentasi dengan baik. Kemudian bagian 17.5 sampai 17.6 terkait pengemasan ulang, pelabelan ulang, dan penyimpanan BAO dan produk antara. Isinya adalah harus mencegah campur baur, kehilangan identitas dan kontaminasi. Kemudian lingkungan juga harus sesuai atau bersih dan terkendali untuk menghindari kontaminasi silang. Selanjutnya bagian 17.7 yaitu stabilitas, berisi jika BAO atau produk antara dikemas ulang dan wadahnya berbeda dari produk orisinil, maka diwajibkan untuk dilakukan studi stabilitas untuk menetapkan expired date. Di sini dilakukan uji stabilitas ulang. Kemudian bagian 17.8 sampai 17.11 terkait dengan transfer informasi, berisi bahwa pihak-pihak tersebut harus menyantumkan informasi mutu dan regulasi, kemudian harus diteruskan ke pelanggan dan sebaliknya ke pabrik orisinal. Kemudian harus mencantumkan nama pabrik orisinal dan nomor batch, serta jika diminta, identitas pabrik wajib diberikan ke BPOM. Kemudian bagian 17.12 sampai 17.14 tentang penanganan keluhan dan penarikan kembali, yang berisi bahwa semua keluhan dan recall atau penarikan kembali tersebut harus dicatat. Kemudian investigasinya dapat dilakukan berupa investigasi internal, kemudian investigasi bersama pabrik orisinal, dan investigasi bersama BPOM. Kemudian semua respon dari pabrik tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian bagian 17.5 tentang penanganan produk kembalian, di mana produk kembalian tersebut ditangani sesuai dengan prosedur. Kemudian dokumentasi BAO atau produk antara wajib disimpan dengan baik. Selanjutnya ada contoh penerapan dari CPOB bab 17. Yang pertama adalah ketika PT XYZ adalah distributor bahan baku, perusahaan menerima bahan baku amoksisilin dari pabrik orisinal di India. Kemudian setiap penerimaan BAO dilengkapi dengan sertifikat analisis atau COA, nomor batch, tanggal uji ulang, dan dokumen pengiriman. Kemudian seluruh data tersebut dicatat dalam sistem distribusi. Contoh yang kedua adalah ketika PT ABC melakukan pengemasan ulang bahan baku paracetamol dari drum besar menjadi kemasan kecil untuk pelanggan tertentu. Kemudian proses dilakukan di ruangan yang bersih, di mana setiap batch dipisahkan dan labelnya mencantumkan nomor batch serta tanggal uji ulang. Kemudian karena terjadi perubahan wadah, perusahaan melakukan kajian stabilitas sebelum menetapkan tanggal uji ulang baru. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh yang melakukan penerapan dari CPOB bab 17. Selanjutnya ada contoh penyimpangan dari CPOB bab 17 sendiri. Yang pertama adalah ketika seorang pedagang BAO atau produk antara menjual bahan bakunya ke beberapa pabrik obat kecil, kemudian BAO tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat analisis, kemudian nomor batch tidak dicatat, dan pedagang tidak mengetahui pabrik asal BAO, dan ketika ditemukan cemaran pada bahan baku tersebut tidak dapat ditentukan BAO berasal dari mana dan sudah disalurkan ke siapa saja. Contoh dari penyimpangan yang kedua adalah ketika perusahaan pelabelan ulang mengganti label BAO impor tanpa prosedur tertulis, pada label baru terjadi kesalahan penulisan tanggal uji ulang. Kesalahan tersebut tidak terdeteksi dan BAO tetap didistribusikan. Dua kasus tersebut merupakan contoh dari penyimpangan yang terjadi ketika tidak menerapkan dari CPOB bab 17. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang CPKB.
yaitu cara pembuatan kosmetika yang benar. Nah, kami di sini mengambil referensi dari Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2020. Tepatnya kami akan membahas mengenai bab 3, yaitu personel. Untuk kosmetika bukan hanya bergantung pada bahan dan alatnya saja, akan tetapi juga dia akan bergantung pada orang yang akan menjalankan dari pembuatan kosmetika itu sendiri. Nah, pada CPKB bab 3 itu akan membahas, yang pertama ada membahas tentang pengaturan personel, yang kedua itu akan membahas tentang struktur organisasi, ketiga tentang tanggung jawab dan wewenang, dan yang terakhir ada tentang pelatihan dan evaluasi personal. Untuk ketentuan umum personel sendiri, yang pertama itu ketentuannya adalah ada jumlah personel yang harus ditepati untuk memenuhi standar. Yang kedua, personel itu harus memiliki kesehatan yang baik itu secara fisik maupun mental. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup pada bidang yang akan diambil. Kemudian personel itu harus mampu memahami prinsip CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. Dan yang terakhir, personel harus menggunakan pakaian kerja yang sesuai. Nah, untuk penerapan CPKB sendiri itu dibutuhkan yang namanya struktur organisasi yang jelas. Nah, maksudnya adalah dalam penerapan CPKB kita perlu memisahkan jabatan antara tim produksi dan tim pengawasan mutu. Hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih jabatan dan tidak ada konflik kepentingan pribadi. Nah, selain itu juga pengawasan mutu juga tetap dapat berjalan secara objektif. Kita akan masuk ke pembahasan personel inti. Nah, dalam penerapan CPKB terdapat personel inti yang akan memegang peranan penting dalam jalannya industri farmasi. Nah, yang pertama itu ada kepala bagian produksi, di mana kepala bagian produksi itu tidak harus diduduki oleh seorang apoteker, bisa saja dengan lulusan jurusan lainnya, asalkan dia mampu di bidang tersebut. Kemudian yang kedua ada kepala bagian pengawasan mutu, di mana kepala bagian pengawasan mutu ini sama seperti bagian produksi, tidak harus diduduki oleh seorang farmasi, bisa juga diduduki oleh misalnya lulusan kimia atau kimia analisis yang memang memiliki kompetensi yang mumpuni. Akan tetapi pada penanggung jawab teknis itu harus diduduki oleh seorang apoteker apabila industri farmasi itu memiliki golongan A, dan harus diduduki oleh seorang TTK atau tenaga teknis kefarmasian apabila industri farmasi tersebut memiliki golongan B. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kualifikasi kepala bagian produksi. Nah, yang pertama, seorang kepala bagian produksi itu harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Kemudian dapat bertanggung jawab pada sistem mutu. Yang ketiga, dia berwenang untuk menyetujui dan menolak terkait bahan baku, bahan antara, bahan ruahan, dan bahan jadi. Nah, untuk menjadi seorang personel, sebelum personel itu dapat bekerja, harus dilakukan yang namanya pelatihan personel. Nah, pelatihan personel adalah pelatihan yang dilakukan dengan tujuan agar personel dapat bekerja sesuai dengan persyaratan dan cara-cara yang telah ditetapkan pada CPKB. Nah, adapun ketentuan dari pelatihan personel sendiri adalah yang pertama, wajib bagi personel produksi melakukan pelatihan ini. Kemudian yang kedua adalah dilakukan sebelum bekerja. Nah, pelatihan ini juga bukan hanya dilakukan satu kali, jadi pelatihan itu akan dilakukan secara berkala selama masa kerja personel tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan khusus untuk bahan yang berbahaya. Di sini akan ada contoh penerapan yang kami ambil. Yang pertama, kasus pertama itu adalah pada proses penerimaan bahan baku, QC menemukan adanya bahan yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi. Nah, maka QC menolak dan mencegah adanya barang tersebut untuk masuk ke dalam proses produksi lagi. Nah, pada kasus ini keputusan dari QC itu sudah tepat. Mengapa? Karena di sini QC sudah memiliki kompetensi personal yang baik, karena didukung juga dengan dia sudah melakukan pelatihan berkali-kali, kemudian juga seluruh kegiatannya didokumentasi dengan baik. Nah,
Di sini jabatan dari tim produksi dan tim QC itu dipisahkan sehingga dia sudah memenuhi syarat dari sebelumnya dari CPKB, yaitu struktur organisasi itu harus jelas. Kemudian untuk kasus kedua itu adalah dalam kegiatan produksi ditemukan indikasi penyimpangan proses sehingga QC memutuskan untuk menghentikan sementara produksi hingga dilakukan evaluasi terlebih lanjut. Nah, tindakan ini berjalan efektif karena kegiatan itu sudah terstruktur dan memiliki alur wewenang yang jelas sehingga sudah menerapkan CPKB yang benar. Untuk yang terakhir itu adalah contoh pada saat dilakukannya audit internal. Nah, pada audit internal itu akan menunjukkan apakah si industri farmasi itu sudah menerapkan CPKB dengan benar ataupun belum. Nah, pada kasus ini sudah menunjukkan bahwa personel itu sudah melakukan pelatihan CPKB berkala, kemudian juga seluruh kegiatannya didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPKB. Jadi, walaupun seorang personel itu sudah melakukan pelatihan berkali-kali akan tetapi tidak didokumentasikan dengan baik, maka tetap saja tidak bisa memenuhi persyaratan dari CPKB. Dan ini adalah contoh penyimpangan dari personel CPKB. Misalnya seorang kepala produksi yang merangkap menjadi QC. Nah, mengapa dikatakan menyimpang? Karena sesuai dengan persyaratan sebelumnya bahwa dalam CPKB dibutuhkan struktur organisasi yang jelas sehingga tim produksi dan QC itu harus dipisahkan. Kemudian yang kedua itu tidak ada pencatatan pelatihan, sedangkan sudah dipersyaratkan sejak awal bahwa pelatihan itu harus dilakukan pencatatan. Dan yang terakhir itu adalah personel bekerja tanpa pelatihan. Sedangkan sebelum bekerja menjadi personel, personel itu harus melewati proses pelatihan dahulu. Bahkan setelah menjadi personel pun pelatihan akan terus berlanjut secara berkala. Berikut adalah solusi yang kami buat, yang pertama ada pemisahan jabatan agar struktur organisasi lebih jelas dan tidak ada tumpang tindih kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada pelatihan ulang personel karena sebelumnya tidak melakukan pelatihan. Kemudian ada pembuatan catatan pelatihan agar catatan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dari CPKB sebelumnya. Kemudian kita harus melakukan audit berkala. Apakah semua personel itu tetap mematuhi persyaratan CPKB? Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.